Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi 2 tutorial analisis komparatif 2 sampel, di mana 2 sampel tidak saling berhubungan, tidak berkorelasi, akan kita bahas pada kesempatan ini. Dan mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Analisis komparatif 2 sampel tidak berkorelasi. Jadi kelompok sampel dikatakan tidak berkorelasi, artinya independen, tidak mempunyai ketergantungan kepada variabel lainnya, apabila sampel yang menjadi objek penelitian dapat dipisahkan secara tegas. Apa yang dimaksud dipisahkan secara tegas? Artinya sampel yang dijadikan objek dalam kelompok A tidak ada dan tidak menjadi di kelompok B. Artinya antara kelompok A dan kelompok B memang betul-betul terpisah, dan masing-masing kelompok memang merupakan sesuatu yang independen, merdeka, berdiri sendiri. Jadi antara kelompok A dan kelompok B dua hal yang berbeda. Contohnya gimana? Dosen statistik pendidikan Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai UTS antara mahasiswa kelas 4A dengan kelas 4B. Jadi antara kelas 4A dan kelas B ini sesuatu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 orang. Artinya kelas 4A 15 orang, kelas 4B juga 15 orang. Ini namanya N1 dengan N2 sama. Nah, kesempatan ini saya akan bahas yang ini, antara N1 dan N2 sama. Tapi pada lain waktu nanti atau tutorial selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang korelasi komparatif 2 sampel tidak berkorelasi, di mana antara variabel X1 dengan X2-nya itu berbeda. Tapi pada kesempatan ini kita masih membahas yang sama. Jadi penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 orang untuk masing-masing kelas. Data yang terkumpul sebagai berikut. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi saudara. Jadi datanya ini ya. Ini datanya. Taruh agak error, agak sensitif sekali. Oke. Ini data X2-nya. Jadi nilai UTS 4A kita sebut ini X1, nilai UTS 4B kita sebut ini X2. Karena nanti selanjutnya pakai X1, X2. Oke. Jadi data ini kalau ada latihan soal nanti hanya sampai di kolom 3 ini. Hanya sampai di kolom 3. Untuk kolom 4, 5, 6, 7 dikerjakan oleh mahasiswa. Oke. Gimana cara mengerjakan ini? Untuk mengerjakan kolom 4, maka udah saya kasih tahu sini satu cara cari kolom 4. Meskipun ini sebenarnya cukup jenuh karena berulang-ulang. Caranya gimana? 75 kurangi 72,67. Dari mana 75? Di sini. Nilai X1 baris pertama atau nilai UTS 4A baris pertama dikurangi 7267. Dari mana itu? Dari rata-ratanya 7267. Dari mana rata-rata? Ya ini dijumlahkan ke bawah. 75 8 kemudian ketemu 1090 bagi 15 bagi N-nya. Ketemu 7267. Nah, jadi di sini jadi 75 kurangi 72,67 sama dengan 2,33. Ditaruh di kolom 4 baris pertama. Baris kedua ya sama caranya. Jadi 85 dikurangi 72,67 sama dengan 12,33. Terus ke bawah. Dilakukan hal yang sama sehingga hasilnya di sini wajib 0. Wajib 0. Kemudian cara cari kolom kelima, ini kolom kelima, ini X2-nya. Ini sini 85 kurangi 64,67. Jadi 85 kurangi rata-rata 6467. Gimana cari rata-rata? Ya sama, ini 970 bagi 15, ini hasilnya. Ya di sini 85 kurangi 64,67 sama dengan 20,33. Nah ini 20,33. Yang baris 2 ya 65. Kurangi 64,67, ini hasilnya 0,33. Terus ke bawah sehingga hasilnya ketemu 0 dan wajib 0, tidak boleh lebih. Nah setelah itu kolom ke-6 ini kan X1 dikurangi rata-rata X1 yang kodratkan. Mana X1 nya sini?
di 2,33 dikalikan 2,33 sama dengan 5,44. 12,33 kalikan 12,33 sama dengan 152,11. Terus ke bawah gitu kan. Caranya sama dan dijumlahkan ketemu 1771,33. Tuh. Oke, kemudian X2-nya kita kerjakan juga dulu. Jadi X2-nya kan ini 20,33 dikodratkan berarti 20,33 kali 20,33 sama dengan 413,44. Yang bawahnya 0,33 kali 0,33 sama dengan 0,11. Terus ke bawahnya ketemu 4981. Ketika sudah ketemu ini, maka pertama yang harus kita lakukan memasukkan ini ke dalam rumus untuk mencari varian. Jadi kan langkah 1 sudah tahu, langkah 2 sudah tahu, langkah 3 menghitung nilai varian atau S kodrat. Jadi caranya karena ini ada variannya ada 2, ada X1 dan 2, maka S1 ini jadi rumusnya ini ada di halaman 57 bukunya Pak Sugiono. Jadi S1 atau varian satunya X1-nya rumusnya seperti ini. Jumlah X1 dikurangi rata-rata X1 dikodratkan. Kan ini sudah kita hitung ada di sini ada ini. Tinggal masukkan aja 1771,33 pindah ke sini. Bagi N-1. Wah, iya N-1. N-nya 15 kurangi 1 sama dengan 14. Sehingga 1771,33 bagi 14 ketemu 126,524. Kemudian kalau ini berarti ini ganti. Jadi X2 kurangi rata-rata X2 ini. X2 kurangi rata-rata X2 ketemu 4981 pindah ke sini. Bagi 14 ini hasilnya. Nah, ketika angka-angka ini sudah ketemu semua kita pindah. Jadi rata-rata X1-nya berapa tadi ini? 72,67 masukkan sini. Rata-rata X2-nya ketemu 64,6 masukkan sini. Kemudian variannya ini kan ketemu varian S1-nya atau X1-nya ini 126 kita pindah ke sini. Varian X2-nya ketemu 355 kita pindah sini. N-nya sama dengan 15. Oke, sekarang kalau sudah selesai menghitung tabel penolongnya, saya menghitung tabel penolong, baru kita akan menentukan rumus. Rumus mana yang harus kita pakai? Rumus mana yang harus kita pakai? Ternyata di sini rumus tidak serta-merta bisa kita gunakan seenaknya, nggak bisa. Jadi di halaman 138 punya Pak Sugiono itu ternyata rumus itu harus dipilih. Nah, gimana cara memilihnya? Ya. Gimana cara memilihnya? Anda harus berpedoman kepada ini kok error terus nih. Harus berpedoman kepada ini. Jadi ketentuan memilih rumus. Jadi ketentuan memilih. Pertama Anda baca begini dulu. Jika jumlah anggota sampel N1 sama dengan N2, tadi sama. Karena N1-nya 15, N2-nya 15. Dan varian homogen, nah ini yang kita belum tahu. Agar mengetahuinya gimana caranya? Maka kita lakukan uji homogenitas dulu. Dengan pakai rumus 6.9 ini. Ini rumusnya. Jadi F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Berapa tadi variannya? Nah, kita coba cek dulu. Ini variannya. Ini varian terbesar, ini varian terkecil. Jadi varian terbesar bagi varian terkecil. Gitu. Nah, maka di sini muncul. Jadi varian terbesar varian terbesar bagi varian terkecil. Jadi 355,81 bagi 126,524. Sehingga akhirnya ketemu 2,812. Apakah ini sudah homogen? Belum. Kita konsultasikan dulu kepada tabel. Ya, kita harus konsultasi kepada tabel dulu. Ini kok agak error betul ini. Nah, ini. Jadi gimana? Membandingkan F hitung dengan F tabel. Caranya gimana? Kita cari DK pembilang.
Dika pembilangnya sama dengan N1 min 1 ini rumusnya. Jadi N1 nya 15, satunya rumus, sehingga 15 kurangi 1 sama dengan 14. Ini dika pembilang. Ini yang maksud dika pembilang. 14 dika pembilang. Kemudian dika penyebutnya N2 min 1. Jadi 15 kurangi 1 sama dengan 14. Jadi ini penyebutnya ada di sini. Maka tarik ketemu di sini, ketemu juga. Jadi 14 ketemu 14. Pada taraf kesalahan 1% ketemu 370. Taraf signifikansi 1% ketemu, nah ini yang 1% 370, yang 5% 248. Jadi di sini ketentuannya, apabila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka HO diterima. Kalau HO diterima berarti ini homogen. Kalau H diterima berarti tidak homogen. Ternyata taraf kesalahan 1% F hitung 2,812 lebih kecil dari 3,70. Ini berarti karena lebih kecil atau sama dengan, berarti ini HO diterima dan homogen. Tapi taraf kesalahan 5% ternyata F hitung ini 2,8 lebih besar dari 2,4. Jadi di taraf 5% ternyata tidak homogen. Tuh. Makanya ketika terjadi perbedaan seperti ini, Anda harus ambil keputusan mau ambil 5% atau 1%. Nah, pada kesempatan ini saya ambil 1% aja dulu. Jadi kita ambil 1%. Berarti apa yang akan kita lakukan? Ini datanya homogen gitu. Ya, datanya homogen. Kalau homogen kan berarti ini. Jadi bila jumlah anggota sampel N1 sama dengan N2 dan varian homogen, nah ini homogen. Ini simbolnya aja. Maka dapat digunakan rumus t-test baik untuk separated maupun pooled varian. Maksudnya rumus 67 atau rumus 68 kita boleh-boleh sama memakainya. Tapi sebenarnya kan bisa C ini, opsi C juga bisa. Misalkan bila N1 sama dengan N2 kan sama-sama 15. Cuman di sini kan varian tidak homogen. Makanya nggak bisa dipakai karena kita tadi variannya adalah homogen. Jadi untuk kesempatan ini kita pakai ini aja dulu. Ini yang dipakai. Karena ini tidak homogen, kita tetapkan ini udah homogen. Kalau B Pak, bila N1 tidak sama dengan N2 udah salah karena N1 dan N2-nya sama. Kalau D Pak, bila N1 dan ini tidak sama juga. Maka yang kita pakai adalah poin A. Kita opsi A yang kita pakai rumusnya. Jadi opsi A. Kalau A rumusnya mana berarti tadi rumus A yang pakai, berarti kita pakai yang homogen. Kita akan pakai sebenarnya boleh 67, boleh 68. Boleh dua-duanya, boleh separated maupun pooled variance. Jadi nah ini. Jadi data tersebut memungkinkan pakai rumus 67 separated varian dan memungkinkan pakai rumus 68 pooled varian. Nah, pada kesempatan ini saya pakai yang rumus panjang aja dulu karena rumus pendek ini akan kita pakai pada tutorial selanjutnya. Oke, kita sekarang masuk ke ini rumus panjang. Kita akan menentukan rumus panjang gitu. Yang akan kita pakai adalah rumus panjang. Karena dinyatakan homogen tadi kan. Ya, kita pakai rumus panjang, rumus pendek juga boleh kita pakai rumus panjang ada pada kesempatan ini. Jadi pertama Anda harus pahami rata-rata X1 itu berapa. Kita kan udah pindah ini. Rata-rata X1-nya 7267. Ya, kita pindah aja ini 7267 pindah ke sini. Kemudian rata-rata X2-nya, ini kan rata-rata X1 kurangi rata-rata X2. X2-nya kita cari dulu. Ini udah ada. 64,67 kita pindah ke sini. Kemudian ini kan ada N-nya tadi 15. Jadi pastikan semua yang N ini. N ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ganti dengan angka 15 semua yang N. Coba kita nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 96 juga. Nah, baru di sini kurangi 1 ya, 1 rumus itu turun aja. Kemudian ini varian X1-nya. X1-nya berapa? 126,524. Pindah aja ke sini. Kemudian varian X2 ini 35581. Pindahkan aja. Kalau sudah seperti itu ya udah selesai. Memasukkan ke dalam
rumus, sehingga kita tinggal menghitung angka ini dengan bantuan kalkulator. Artinya apa? Ketika kita sudah benar memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus, harapan untuk benar semuanya itu sangat besar. Tapi sebaliknya, kalau sudah salah memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus, sudah dipastikan langkah selanjutnya akan salah. Sekarang kita kurang ini. Ya, kita kurangi ini. 72,67 kurangi 64,67 sama dengan 8. Kalau ragu Anda pakai kalkulator. Setelah itu 15 kurangi 1 ini kan 14. 14. Ini 14. Yang ini 15 sama dengan 14. Ini selesaikan dulu. 1/5 itu 0,67. Pindah aja ke bawah. Ini dipindah. Ini juga dipindah. 15 tambah 15 sama dengan 30 kurangi 2 sama dengan 28. Pindah ke sini 28. Baru langkah selanjutnya 8 ini karena udah sendirian kita pindah aja ke sini. Baru kita selesaikan ini dulu. 14 kali 126,524. Hasilnya ini 1771,34. Tambah 14 ini 14 kali 3 55,81 hasilnya ini 4981,34. 28 kita pindah aja ke sini. Kemudian ini ditambahkan 0,067 tambah 0,067 hasilnya ini 0,133. Nah, baru kita pindah ini. 8-nya pindah ke sini dan ini ditambahkan dulu. 1771,34 ditambah 4981,34 sama dengan 6752,68. 28-nya kita pindah ke sini. Baru setelah itu 6752,68 bagi 28 sama dengan 241,167. Ini hasilnya. Kemudian 241,167 dikalikan 0133 sama dengan 32,075. Jadi ini dipindahin ke sini. Dikalikan dengan ini. Hasilnya ini 32,075. Nah, baru ini dicari akarnya. 32075 dicari akarnya. Makanya ini harus dicari akarnya dulu. Berapa akarnya? Ternyata ketemu 5,663. Kemudian 8 bagi 5,663 ketemu 1413. Nah, ini selesai perhitungan pakai rumus T. Lalu apa makna dari 1,13? Ini sebenarnya kita cari ya ini sebenarnya. Memaknai angka itu loh. Baik. Ini 1413 udah kita pindah. Sebelum memaknai ini kita wajib membuat rumusan hipotesis dulu. HU-nya berbunyi tidak ada perbedaan nilai UTS antara mahasiswa prodi PAI kelas 4A dan kelas B. Tidak ada perbedaan. Kalau hanya pasti ada perbedaan nilai UTS antara mahasiswa prodi PAI kelas 4A dan kelas 4B. Oke. Selanjutnya 1413 ini biar ada maknanya kita konsultasikan dulu dengan tabel apakah HO diterima atau HA yang diterima. Oke. Maka caranya kita lihat di tabelnya apa jadi. Selanjutnya harga T hitung. Harga T hitungnya ini ya. Harga T hitungnya 413 itu barusan. Selanjutnya harga T hitung dibandingkan harga tabel dengan rumus DK sama N1 tambah N2. N1-nya 15, N2-nya 15. Jadi 15 tambah 15 kurangi 2 sama dengan 28. Kemudian dengan derajat kebebasan 1% tadi taraf kasarnya itu, maka di tabel Anda lihat sendiri di rumus T ketemu 2,763. Sekarang tinggal kita bandingkan lebih besar mana antara 1,13 dengan 2,763. Nah, ketentuannya seperti ini. Jika min ini dua pihak min T tabel lebih kecil atau sama dengan T hitung dan T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka HU diterima. Nah, coba kita cek sekarang. Ternyata T tabelnya min 2,763 lebih kecil dari 14. Karena ini min, ini plus, maka lebih besar yang plus. Kemudian 1,4 ini lebih kecil dari T hitung yang plus 2,763. Maka HU diterima. Kalau HU diterima berarti ini bukan. Tidak ada perbedaan nilai UTS antara mahasiswa prodi PAI kelas 4A dan kelas 4B. Sehingga ini kesimpulannya. Tidak ada perbedaan nilai UTS antara mahasiswa prodi PAI kelas 4A dan kelas 4B.
Kalau pakai ini rumus dua pihak, ini normalitas dua pihak kan jadi T hitungnya ketemu 1,4, jadi tabelnya kan ini 2,763. Ini yang minnya. Karena posisinya plus maka ada di sini. Apa artinya di sini? Ternyata hasil T hitung ada di daerah penerimaan HU. Ini, karena itu HU diterima. Tuh. HU-nya akhirnya diterima. Dengan demikian baru kepada lari kesimpulan tadi, bunyinya HU itu yang kita ambil. Jadi tidak ada perbedaan nilai UTS antara mahasiswa prodi PI kelas 4A dan kelas B. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.